Halo Re, makasih ya udah klik video ini. Semoga rezeki kalian lancar terus. Di segmen horormu kali ini aku bakalan menceritakan kisah kiriman dari subscriber. Terima kasih buat kamu yang udah ngirim, yang gak mau disebutin namanya tapi pengen berbagi cerita buat pembelajaran kita semua. Menurutku cerita ini bikin sedih juga sih, karena kisah ini menimpa ayahnya yang setelah belajar ilmu kebatinan tapi gak kuat, jadinya sekarang mengalami gangguan kejiwaan. Dan gak cuma berefek ke ayahnya, tapi kepada si pengirim ini juga. Oke, langsung aja, gini ceritanya. Namanya kita sebut aja Yanti. Yanti ini anak pertama dari 3 bersaudara. Kalau aku lihat dari fotonya, Mbak ini cantik banget. Tapi sampai sekarang si Mbak ini belum menikah. Umurnya sekitaran berapa ya? Kelahiran tahun 90. Sekarang berarti udah umur 34 tahunan ya. Di umur segitu gak ada satu cowok pun yang berhasil menikahi si mbaknya. Apa gara-gara mbaknya red flag? Atau pilih-pilih? Enggak, sama sekali enggak. Mbaknya ini enggak mandang apapun, entah itu fisik ataupun materi. Yang penting cowoknya bisa nerima dia apa adanya, nerima semua kekurangan yang dia miliki, bisa nerima kondisi keluarganya juga. Kalau menurut pengakuan mbaknya, dia ini jomblo emang ada sebabnya Re, yaitu enggak bisa menerima kekurangan dari sisi keluarganya, karena ayahnya mengalami gangguan jiwa karena ilmu yang telah dia pelajari. Sebenarnya ayah sama anak ini udah pisah dari tahun 2005 pas mbaknya masih SMP. Jadi ibunya cerai nih sama ayahnya, dan mereka memutuskan naruh bapaknya ke panti rehabilitasi khusus orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi sebagai anak cewek dan saudaranya juga cewek semua kebetulan, mereka udah belajar mandiri sejak kecil. Ibunya juga jadi single parent semenjak cerai. Terus gimana awal ceritanya kok si ayah ini bisa jadi kayak gini? Awalnya pada tahun 2000 keluarga mereka masih harmonis Re. Pada tahun itu bertepatan dengan kelahiran anak kedua. Si ayah ini belajar ilmu kebatinan dari buku-buku dan kitab-kitab yang dia beli di seseorang yang sampai sekarang identitasnya gak diketahui sama sekali sama Mbak Yanti ini. Awal belajar kitab-kitab aneh itu ayahnya masih normal. Tapi nggak cuman ngoleksi kitab-kitab antik, ayahnya juga mulai tertarik sama berbagai macam keris. Berhubung sebenarnya mereka berasal dari keluarga menengah ke atas, jadi bapaknya ini bisa membeli barang-barang aneh itu dengan jumlah yang cukup banyak. Kata Mbak Yanti, barang-barang yang dibeli sama ayahnya itu harganya bisa sampai 10 sampai 20 jutaan. Mehong ya kan? Pada tahun 2000-an zamannya lagi krisis ya kan? Tapi ayahnya ini masih mampu buat beli. Menurut Mbak Yanti, barangnya itu sampai 20 biji. Ya tinggal dikali aja berapa harga totalnya. Tahun segitu bisa kali ya kebeli tanah 1 hektar. Singkat cerita, ayahnya ini terus belajar ilmu aneh sendirian. Dia baca-baca mantra setiap hari Selasa malam. Terus juga punya ruangan khusus untuk melakukan ritual. Ruangannya si ayah berada di pojok sebelah kiri rumahnya. Ruangannya gelap banget dan full bau menyan sama dupa. Sebenarnya pihak keluarga gak mau kalau beliaunya ngelakuin ritual-ritual aneh kayak gitu. Karena semenjak ayahnya ngelakuin hal ritual rutin kayak gitu, banyak kejadian aneh dialami keluarga kecil ini. Kata Mbak Yanti, sering banget dia dengar suara-suara gak jelas. Kadang jam 12 malam ada suara orang ketawa dari dalam kamar si bapak. Ih, ngeri gak tuh? Terus pernah juga ada makhluk hitam gede berkeliaran di rumahnya. Bahkan gak kalah serem, jam 1 siang bisa-bisanya ada anak kecil lari-lari dan bisa nembus tembok. Hah? Kejadian aneh udah berlangsung selama 2 tahun. Jadi tadi dari tahun 2000 sampai tahun 2002-an lah. Dalam waktu 2 tahun ini gak cuman kondisi rumah mereka yang aneh, tapi ayahnya juga gak kalah aneh. Dia mulai ngomong sendiri, emosinya jadi gak stabil. Kalau keluarganya minta membuang barang yang dia miliki,
beliaunya langsung marah dan ngebanting semua barang yang ada di rumahnya. Si ayah ini juga lama-lama gak ngurus penampilan, padahal awalnya ganteng banget. Ya iya, wong anaknya juga cantik ya kan? Lanjut, aku penasaran dong sama apa yang dipelajari si ayah. Nah, kata Mbak Yanti, di beberapa buku milik ayahnya ini ada aksara aneh, mirip kayak aksara Arab yang dicampur sama aksara Jawa, kayak bahasa buatan gitu. Terus juga di kamar ayahnya tadi full tulisan-tulisan aneh. Jadi di tembok-temboknya ditulisin mirip kayak relief di candi-candi gitu. Singkat cerita, ibunya si Mbak Yanti ini udah gak kuat, Rek. Beliau udah ngerasa kalau ayahnya udah bukan lelaki yang dia cintai dulu, udah jadi orang lain gitu. Awalnya keluarga Mbak Yanti ini ngusahain kesembuhan buat ayahnya. Mereka secara sembunyi-sembunyi datengin orang pinter buat ngecek apa yang terjadi pada ayahnya itu. Bukannya orang pinternya bisa nyembuhin, malah banyak yang tumbang dong. Ada satu ketika orang pinter ini datang buat ngecek si ayah, entah tanpa persiapan atau gimana, sama ayahnya ini langsung diserang, dipukulin sampai bonyok gak karuan. Terus dalam keadaan gak sadar, ayahnya sempat bilang, "Ojo mrene, ojo ganggu kerajaanku." Pas teriak kayak gitu, suara ayahnya ini berubah, suaranya jadi berat gitu. Nah, dari perkataannya ini tadi akhirnya diketahui kalau rumahnya ini udah jadi kerajaan jin yang udah gede banget. Yang tadi orang pinternya udah gak mampu nih, akhirnya cari deh orang pinter yang lain. Gak tahu pinter matematika apa gimana ya, pokoknya pinter lah. Dia juga ngecek kondisi rumah dan sebagainya. Dan pas ngelakuin ritual pengusiran di kamar ayahnya, malah muntah darah dan sakit selama 7 hari. Jadi yang ini juga gagal, Rek. Setelah hampir 9 orang pinter datang, semuanya gak ada efek. Tepat tahun 2004, ayah Mbak Yanti ini udah gila total. Si ibu udah bener-bener gak kuat kali ini. Aku sendiri kalau denger ceritanya kasihan banget ya. Harta keluarga mereka lama-lama juga habis. Uang tabungan udah gak ada. Berbagai macam aset mereka jual cuma buat kesembuhan si ayah. Tapi hasilnya nihil. Dan tepat pada Desember 2004, ibunya gugat cerai. Dia akhirnya cerai secara agama doang dan gak cerai secara negara. Walaupun udah cerai, suaminya tetap diperhatiin, Rek. Si ayah dikirim ke tempat rehabilitasi gitu. Setiap minggu masih dijenguk. Bahkan pembiayaan untuk pengobatan masih ditanggung sama ibunya Mbak Yanti. Apakah setelah ayahnya berpisah semuanya selesai? Enggak. Gak lama setelah cerai, rumah mereka dijual. Terus barang-barang yang dimiliki ayahnya dibawa sama orang pinter-pinter tadi yang berusaha ngobatin. Yang ada di rumah mereka cuman sisa catatan kecil sama buku-buku yang dipelajari sama ayahnya Mbak Yanti. Tahun 2006 mereka beli rumah baru. Terus rumah yang lama tadi berusaha dijual, tapi sampai sekarang katanya nggak laku-laku. Setiap pembeli yang tertarik pasti kalau masuk rumahnya langsung pucet dan sakit beberapa hari. Akhirnya rumah itu sampai sekarang dibiarin. Kalau tetap nggak laku, rencananya rumah itu mau dirobohkan dan cuman dijual tanahnya aja. Apakah efek ilmu yang dipelajarin ayahnya itu doang? Ternyata enggak. Selain efeknya mempengaruhi rumahnya, ternyata efeknya juga ke Mbak Yanti. Kok bisa? Gini, jadi ceritanya kan tadi Mbak Yanti ini cantik banget kan. Tapi anehnya setiap menuju jenjang pernikahan hubungannya selalu kandas. Mbak Yanti ini bukan berarti gak laku ya, laku kok, malah banyak yang suka. Setiap masa pacaran aman-aman aja, gak ada masalah, mereka bahagia. Tapi anehnya setiap masuk jenjang serius semua mantannya berubah total. Beberapa mantan gak mau cerita kenapa mereka bisa berubah. Banyak yang mutusin sepihak dan ninggalin gitu aja. Mbak Yanti sakit hati dong, karena dia emang ngerasa gak ada salah. Ya namanya cewek ya, gak mau kan diginiin.
Dan pasti penasaran dong, kenapa kok aku diginiin terus? Jadi dia berusaha ngorek-ngorek nih dari salah satu mantannya. Ternyata setelah ditanya-tanya, mantannya ini selalu mimpi hal aneh. Cowoknya ini pasti ngeliat di mimpi Mbak Yanti ini wajahnya jadi berbulu, mirip monyet gitu. Dan pas cowoknya bangun, rasa cinta itu tiba-tiba hilang total, Rek. Gak mau berlarut-larut kayak gini terus, Mbak Yanti akhirnya cari seorang kiai dan minta tolong dilihatin sebenarnya apa sih yang terjadi. Dan ternyata, Rek, emang si Mbak Yanti ini ditutupin. Setiap laki-laki yang mau ngajak serius pasti akan ngeliat si Mbak Yanti ini jadi penuh kekurangan dan cinta si cowok pasti hilang. Kalau menurut keterangan Pak Yai itu, hal ini bisa terjadi karena emang efek dari ilmu yang dipelajarin ayahnya. Entah itu malfungsi atau gimana, ayah Mbak Yanti ini malah nutupin aura anaknya gitu. Mungkin dulu niatnya cuman mau ngelindungin si Mbak Yanti, tapi makin kesini makin kesana malah efeknya buruk sama Mbak Yanti. Menurut Pak Yai tadi, mantra-mantra yang dirapal buat Mbak Yanti ini sekarang nggak bertuan, jadi udah nggak karu-karuan gitu loh. Berbagai usaha udah Mbak Yanti lakuin, tapi berhubung semua usahanya tetap aja nggak ada hasil. Sekarang dia udah kayak mati rasa gitu. Mbak Yanti udah pasrah aja. Semua sekarang dia serahin ke takdir. Ceritanya sebenarnya panjang, Rek, dan Mbak Yanti sampai sekarang pun masih belum nemuin jodohnya. Kalau cerita ini rame, akan aku lanjutin ceritanya. Dan kita doain ya, semoga aja Mbak Yanti cepet dapet jodoh ya, Rek. Kita doakan hal yang terbaik untuk keluarga Mbak Yanti. Buat kalian yang punya cerita menarik kayak gini, kirim aja ke email yang ada di kolom deskripsi ya, Rek. Sekian cerita kali ini, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye-bye.